Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas salah satu orang yang selalu muncul di beranda HP kalian atau selalu muncul di channel-channel, khususnya channel-channel berita. Siapa? Yaitu Peggy Setiawan. Di sini gue akan membahas bagaimana dia itu bebas dan ada satu faktor penting atau satu kekuatan penting, dan kekuatan ini sangat besar tentunya. Dampaknya maksud gue. Salah satu kekuatan ini sangat besar dampaknya bagi Peggy Setiawan. Bahkan kekuatan ini melebihi kekuatan orang-orang terdekat Peggy atau orang-orang terdekat yang membantu Peggy maksud gua untuk bebas dari tuduhan yang menimpanya pada saat itu. Apa satu faktor yang membuat Peggy bebas itu? Sebelum gua bahas faktor tersebut, gua akan bahas dulu rentetan mengenai Peggy Setiawan nih. Dari mulai dia dihukum, terus dia viral, kemudian dia bebas akhirnya. Jadi Peggy Setiawan itu pernah ditangkap. Sebelum dia viral pun dia pernah ditangkap maksud gua. Itu pada tahun 2016, tapi pada saat itu udah nggak berlanjut lagi tuh. Dia cuma diinterogasi sebentar, terus dibawa gitu kan ke kantor polisi sebentar. Habis itu udah tuh dia nggak ditindaklanjuti lah kayak gitu. Baru setelah itu ada film Vina nih, viral. Nah pada saat itu mulai tuh dicari-cari lagi tuh pelaku yang sebelumnya menjadi DPO. Dan Peggy Setiawan terseret kembali ini guys di kasus Vina ini. Bahkan dia digadang-gadang sebagai terduga tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon itu. Tetapi fakta yang ada di lapangan, dan ini pun membuat netizen itu geram. Kenapa geram? Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya ketika penangkapan Peggy Setiawan. Beberapa diantaranya adalah, jadi Peggy Setiawan itu ciri-ciri fisiknya itu nggak sesuai guys, nggak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pihak kepolisian. Contoh nih ya, di situ kan tertulis tuh di keterangan sini nih. Jadi di sini kan tertulis tinggi 160 cm, terus umurnya 30 tahun ketika tahun 2024. Terus apa sih, kulitnya itu putih, rambutnya ikal. Itu semuanya nggak sesuai guys. Kenapa? Karena Peggy Setiawan pada saat ditangkap yaitu pada tahun 2004, dia itu berumur 27 tahun. Bahkan ketika diwawancari pun dia menjawab seperti itu, dia berumur 27 tahun. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, Peggy Setiawan itu berkulit ya bisa dikatakan agak sedikit hitam gitu kan, hampir hitam lah. Ya mirip-mirip kayak kulit gua kayak gitulah. Cuman kan di situ di keterangan yang kepolisian berikan kepada publik itu kan putih tuh di situ. Dan ada keterangan lainnya yang janggal juga nih. Di situ tertulis rambutnya itu ikal, Peggy alias Perong maksud gua. Rambutnya tuh ikal. Dan kalian bisa lihat sendiri, Peggy Setiawan itu nggak ikal, lurus dari lahir. Dan ini membuat publik geram tentunya lah, karena yang disodorin ke publik bukan Peggy Perong yang dimaksud gitu kan, atau nggak sesuai lah maksud gua. Karena yang disodorin ke publik Peggy Setiawan dan Peggy Perong itu beda. Bahkan dari nama aja kan beda tuh. Yang dicari Peggy Perong, cuma yang ditemuin Peggy Setiawan gitu. Yang disodorin ke publik Peggy Setiawan. Jadi publik geram tentunya lah. Ditambah ada beberapa saksi-saksi yang seolah-olah membuat rumit gitu loh, bukan malah membuka atau mengungkap kasus ini, malah memperumit. Beberapa diantaranya adalah saksi Mel-Mel tuh. Bahkan Mel-Mel pun pernah diundang salah satu stasiun TV nih guys, untuk melakukan kayak Zoom lah kayak gitu. Dan dia di sini memberikan keterangan yang seolah-olah apa sih ya? Bukan seolah-olah ya. Di sini sangat-sangat membuat rumit menurut gua, karena nggak sesuai keterangan yang dia sampaikan dengan apa yang di lapangan gitu loh. Pada saat itu kan Mel-Mel berasumsi kayak gini guys, bahwa dia katanya melihat langsung di TKP, tapi dia nggak berani buat nolongin. Sedangkan TKP-nya itu kalau misalkan ada orang ngikutin ke TKP pembunuhan Vina dan Eki maksud gua, itu tuh pasti ketahuan. Kenapa? Karena aksesnya cuma satu, maksudnya jalannya tuh cuma satu gitu loh. Jadi nggak ada jalan lain. Terus juga pokoknya kalau orang ngintip itu pasti ketahuan gitu loh. Karena di situ kan sepi, terus hutan gitu loh. Bahkan pada saat itu Bondol nih, salah satu teman Peggy Setiawan nih, teman kerjanya. Dia nguli bareng, terus ngekos bareng di Bandung dulu. Pada saat kejadian Vina viral nih, dan pada saat kejadian Vina dan Eki berlangsung, dia tuh kan pulang ke Cirebon, dan dia tahu
Dan dia pun tahu TKP-nya yang diterangkan oleh Melmel, dan dia menepis semuanya lah, semua asumsi dari Melmel, semua asumsi yang Melmel terangkan gitu di publik. Jadi itu nggak sesuai intinya. Ada salah satu saksi lagi nih yang menurut gue ini janggal lagi nih. Bukan menurut gue dong sih, menurut siapapun ini janggal juga nih, yaitu si Aep. Si Aep, saksi Aep ini yang yang mengaku dia tuh melihat Pegi Setiawan. Katanya dari jarak 100 meter dia lihat tuh jelas. Jadi si Pegi Setiawan itu dari jauh nih kayak yang kelihatan nih. Malam-malam pakai motor warna pink dari jarak 100 meter. Bahkan nih mantan Kabar Eskrim Polri pun menyebut bahwa ini kemungkinan besar bohong, ini saksi Aib nih bohong, dan dia pantas dipenjarakan karena keterangannya yang sangat gak logis lah. Ya kan lu bayangin aja lah, masa iya dari jauh nih 100 meter malam-malam kelihatan? Nggak mungkin, kecuali dia pakai kamera, dan itu pun harus kamera atau smartphone tertentu yang canggih maksud gua. Ini membuktikan ada apa sih ya, kalau menurut pengacara Pak Tony RM, yaitu pengacara Pegi Setiawan yang mendampingi dan membantu Pegi Setiawan ini sampai dia bebas. Tapi sebenarnya banyak sih pengacara lain juga. Cuman yang selalu disorot media kan Pak Tony itu kan, karena dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa media berita gitu kan. Bahkan menurut Pak Tony pun ini sangat janggal saksi Aib. Karena kenapa? Karena ya kayak gitu tadi tuh. Dia nggak kenal sama Pegi Setiawan, tapi dia lihat katanya jelas. Ditambah menurut keterangan Pak Susnodo Aji nih, mantan Kabar Eskrim Polri tahun 2008-2009, beliau pun mengatakan seperti itu, geng. Jadi nggak hanya netizen doang nih yang curiga dan ragu gitulah, ragu terhadap asumsi dari Melmel dan juga Aep. Bahkan mantan Kabar Eskrim Polri dan pengacara Pegi pun seperti itu, geng. Pada saat itu Pegi Setiawan di penjara selama 49 hari. Dan di sini ada satu faktor nih, geng, yang nggak kita sadari, dan ini adalah salah satu sebab besar atau faktor kuat lah, big power, yang membuat Pegi Setiawan itu bebas. Dan kita semua belum menyadari. Apa? Pengacara? Bukan. Bukan berarti gue nggak menghargai pengacara-pengacara Pegi Setiawan tuh yang berjumlah sekitar 70-an orang. Gue sangat respect banget dan gue sangat berterima kasih gitu kan, karena mereka secara nggak langsung mereka memperjuangkan keadilan rakyat, seluruh rakyat maksud gue, memperjuangkan keadilan seluruh rakyat Indonesia lah. Karena kan jelas-jelas nggak adil lah. Misalkan Pegi Setiawan pada saat itu berhasil dijebloskan dan berhasil dihukum tuh di penjara, sangat nggak adil. Tapi di sini ada faktor penting yang lebih penting lagi dari pengacara, apa? Yaitu sosial media. Benar guys, karena pada saat itu pun Pak Tony RM dia mengaku sendiri nih, geng, mengaku bahwa dia tuh nggak mau bela Pegi. Kenapa? Karena dia belum tahu yang sebenarnya maksud gua. Kan pada saat itu ada tuh temannya ibunya Pegi kan minta tolong untuk ke Pak Tony RM untuk apa? Untuk menolong Pegi Setiawan kayak gitulah. Yang pada saat itu Pegi Setiawan diperiksa polisi dan digerebek tuh, diambil maksud gua, ditahan lah kayak gitu. Dan pada saat itu Pak Tony pun menolak. Kenapa? Karena dia belum tahu yang sebenarnya, geng. Dia belum tahu bahwa Pegi itu sebenarnya nggak ada di situ gitu pas kejadian kasus Vina dan Eki Cirebon yang dibunuh itu. Dan pada saat itu Pak Tony menolak lah. Masa saya ngebela orang-orang yang sudah memperkaos dan juga membunuh Vina dan juga Eki, apa kata orang katanya. Cuman di sini temannya ibunya Pegi itu jelasin lagi, geng. Jelasin lagi ke salah satu pengacara, yang mana pengacara itu adalah majikannya dari ibunya Pegi. Yang mana pada saat itu ibunya Pegi bekerja sebagai ART itu. Jadi majikannya ibunya Pegi juga dia tuh pengacara juga, geng. Dan dia kenal sama Pak Tony. Habis itu Pak Tony mendatangi kediaman dari tadi tuh ibu pengacara, yang mana dia itu jadi majikannya ibunya Pegi. Dan di situ mulai itu Pak Tony mengambil keterangan dari beberapa orang-orang terdekat Pegi, kayak ibunya Pegi Setiawan, terus juga teman-temannya Pegi Setiawan tuh kayak Bondol, terus Ibnu. Dan di situ Pak Tony menyimpulkan, wah ini harus gua tolong nih. Ini karena menyangkut nyawa orang dan juga keadilan, gua harus tolong nih. Dan pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun Pak Tony pernah bilang itu tuh nggak dibayar, geng. Itu tuh murni kepedulian dia kayak gitulah. Sebagai orang yang memperjuangkan keadilan dan juga menolong nyawa orang kayak gitu.
Dan pasti nggak dipungkiri nih, Pak Tony pun pastilah lihat-lihat sosial media ya nggak? Ya pasti kan, yang namanya zaman sekarang, zaman smartphone. Lu aja gimana sih, lu misalkan mau masak sesuatu nih, atau lu mau bikin sesuatu, lu pasti searching dulu kan, buat referensi lah kayak gitu. Ya walaupun nggak 100% akurat di media sosial, cuman kan pasti, pasti zaman sekarang, lu pasti kalau nyari sesuatu atau nyari rujukan berita atau informasi atau cara lah tutorial gitu kan, pasti lu nyarinya di media sosial ya enggak? Ya apapun jenisnya. Cuman pasti media sosial sekarang menjadi apa sih, menjadi acuan lah kayak gitu. Menjadi kekuatan tambahan kayak gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada tuh. Jadi agak susah kayak gitu kan. Zaman dulu kan paling koran, telegram. Itu pun masih terbatas banget. Baik lagi ke pembahasan gua, satu kekuatan besar itu adalah sosial media, geng. Seperti gua sebutkan tadi, pastilah pengacara Peggy Setiawan pun ketika menangani kasus ini ada beberapa kali dia tuh pasti mencari referensi dan info tambahan kayak gitu dari media sosial tentunya. Coba lu bayangin nih, kalau nggak ada media sosial, Peggy jadi apa? Dia bisa bebas nggak? Coba. Ya benar kayak gitu, nggak tahu kan kita, nggak tahu dia bebas apa enggak, dan juga nggak tahu apa yang menimpa Peggy selanjutnya ya nggak, kalau nggak ada sosial media. Karena kan nggak ada yang apa sih, nggak ada yang memberikan supportnya nggak, ya kan? Tapi balik lagi nih, kita sebagai apa sih pengguna sosial media harus bijak-bijak juga lah. Karena kan alat, sesuatu alat nih, apapun ya. Di sini konteksnya gue sosial media, kalau kitanya nggak bijak ya tetap aja lah jadi bumerang buat kita sendiri. Itu adalah satu kekuatan yang membuat Peggy Setiawan itu bebas. Dan jujur gue pribadi sangat-sangat senang dan sangat respect kepada orang-orang yang membantu Peggy. Salah satunya adalah pengacaranya. Gue sangat respect dan gue sangat berterima kasih karena gue pun merasa apa sih, merasa lega gitu loh ketika Peggy bebas, ya nggak? Pasti lu juga ngerasain kan, ketika Peggy Setiawan bebas lu lega juga dan merasa apa sih, keresahan lu itu terbayarkan kayak gitu ya nggak? Butuh yang menambahkan tentang satu penyebab besar atau satu kekuatan besar bebasnya Peggy Setiawan ini, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.